Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Al-Ma'ruf, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tadi sudah banyak disampaikan tentang hikmah dari peringatan Maulid oleh guru-guru kita. Saya yakin kalau kita amalkan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Saya ngobrol santai aja karena masih harus berbagi waktu dengan guru kita Bapak Ki Haji Ainul Yakin. Karena itu dalam sekelumit saya pengen ngobrol yang santai. Bapak ibu saudara-saudara, di dalam satu makalah disebutkan fi ta'anisi salamah wa fi ajalatin nadamah. Hati-hati sering mendatangkan keselamatan, tergesa-gesa lebih sering datengin penyesalan. Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurkan. Pertama, tergesa-gesa yang dianjurkan nguburin jenazah. Enggak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama, 5-6 hari misalnya. Saudara, yang namanya mayit jangan 5 hari, 2 hari juga serem. Betul? Dan jenazah sebaiknya kalau enggak ada wasiat dan atas kesepakatan keluarga dimakamkan di mana ia wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Tergesa-gesa yang dianjurin pertama nguburin jenazah. Yang kedua, tergesa-gesa yang dianjurkan ngawinin anak perempuan kalau udah cukup umur dan udah minta untuk dinikahkan. Apalagi zaman sekarang Pak, kita tahu punya anak perempuan udah cukup umur terus udah minta dikawinin kagak dinikahin, saya khawatir tuh anak bakalan kawin sendiri. Bener apa enggak? Bakal nyusahin kedua orang tuanya. Karena itu kewajiban kita nih, para orang-orang tua muslim, kalau sudah minta dan sampai umurnya, kewajiban kita nganterin mereka ke pintu yang bernama pernikahan. 2. Yang ketiga, tergesa-gesa yang dianjurkan agama, bayar utang. Hoi, hoi, lempengan utang belaga budeg loh. Saudara, yang namanya utang itu si adat hidup. Hampir sebagian besar kita yang datang maulid di Masjid Al-Ma'ruf, saya yakin pasti pernah punya utang. Bener apa enggak? Kagak usah ngaku dah, dari mukanya kelihatan ini. Boleh, enggak dilarang. Pinjem sono, bayar sini, gali sini, tutup yang sana. Itu adat hidup, boleh. Tapi yang dianjurkan agama, kalau kamu diberikan kelebihan rizki, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain saat kalau merasa perlu, pinjem lagi, orang percaya. Betul-betul dengerin aja lo lah. Ini kadang-kadang minjemnya doang getap, ditagih aja kayak petasan parung, tar. Di sini ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Dulu di zaman Nabi ada orang dari selesai sholat subuh sampai tengari bentet. Tengari bentet apa bahasa sini tengari bentet? Dari selesai sholat subuh sampai siang bolong, khusuk kagak keluar-keluar, ngendon di dalam masjid. Ngendon, ngerti ngendon ya?
Ngomong turu-turu anak Betawi. Disamperin tuh orang sama Nabi, ditegur, Mas, dari selesai sholat subuh sampai siang kagak keluar-keluar, khusyuk amat, lagi berdoa? Bukan. Zikir? Enggak. Iktikaf kali? Kagak juga. Kata Nabi, loh ngapain kamu dari pagi sampai siang gak keluar-keluar? Ya Rasul, terlalu banyak orang datang ke rumah saya mau nagih utang. Diem aja di rumah, pintu diketokin orang, keluar takut keponggok. Akhirnya saya lihat tempat yang kagak bakalan dicari-cari orang, ya di masjid ini. Makanya saya ngetem di sini nih. Besok-besok kalau ada yang lama di Masjid Al-Ma'ruf, lo yang ngomong, lo ya, lo. Nabi senyum, kemudian beliau berkata, mau nggak kamu saya kasih satu doa? Kalau kamu amalin doa ini, Allah bakalan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Kalau kamu amalkan doa ini, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Pak, jangan salah, nih doa yang dihilangin perasaan di hatinya dari dililit utang. Utangnya kudu bayar. Lah enak ada doa dibaca utang lunas. Mau ya Rasul ajarkan saya? Diajarin orang ini oleh Nabi, tapi hakikatnya ini doa diajarkan buat kita umatnya nih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Saudara, jangan sepelekan soal hutang, karena ini menyangkut hukukul adami, menyangkut hak manusia. Di akhirat orang boleh datang dengan membawa pahala sholat. Di akhirat orang akan datang dengan membawa pahala puasa. Di akhirat orang akan datang dengan membawa pahala haji, pahala zakat. Tapi ketika hidup di alam dunia, dia terlilit hutang oleh orang banyak, maka satu-satu yang ngutangin itu ngambilin pahalanya. Masih banyak yang datang orang buat nagihin utang dia, pahalanya ludes. Dosa tuh orang yang nagih dilemparin ke dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Muflis, jadi orang yang bangkrut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, yang namanya utang bukan cuma uang. Ucapan sebagai sebuah janji itu utang tuh. Makanya kalau ngucap, kalau ngomong, kalau janji, pikir-pikir bisa nepati apa kagak. Sekarang ini kan banyak orang bisanya cuma janji, tapi kagak bisa nepati. Awas, hati-hati. 2 tahun lagi mau pemilu nih. Orang yang cuma nebar janji tapi kagak mau nepati, jangan dipilih lagi. Tuh dianggap utang tuh. Karena itu agama menyatakan, menganjurkan segera untuk membayarnya. 3. Iya, gue cuman ngelihat jam doang lah. Lo ikut patungan goceng aja lo protes. Bagi waktu sama Kiai Ainul Yakin. Yang keempat nih yang pengen saya omongin nih. Tergesa-gesa yang dianjurkan agama, ikuti tiap kali perbuatan salah dengan istighfar dan memperbanyak ibadah. Ini substansi yang ingin saya sampaikan. Ayo kita bercermin dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi 1 hari 1 malam istighfarnya nggak kurang 100 kali. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi ibadahnya makin cakep, makin luar biasa. Masalahnya sama kita nih sekarang, tiap tahun
kita bikin maulid. Di mana majelis maulid kita datang. Mulut fasih bener ngomong cinta sama Nabi, pengikut Nabi, umat Nabi, tapi ibadah kita segitu-gitu aja. Bagaimana mau mendapat syafaat di akhirat kalau mulut doang ngaku tapi ibadahnya segitu-gitu aja? Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun, ibadahnya makin luar biasa. Satu hari Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, suami saya lihat masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadah Nabi makin luar biasa. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, mengharap syafaat Nabi di yaumil akhir nanti, maka ibadah harus kita tingkatkan sebagai bentuk rasa cinta kita sesuai kadar kemampuan kita masing-masing. Jelas? Jelas? Saudara, meningkatkan kualitas ibadah harus dibarengi dengan meningkatkan kualitas ilmu. Ibadah tanpa dasar ilmu hasilnya nol, tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma capek doang kalau ibadah tidak berlandaskan ilmu. Masjid Al-Ma'ruf ada pengajian mingguan, ada pengajian bulanan. Di sekitar kita, di musola, di surau, di langgar, di kampung-kampung, menyediakan majelis-majelis taklim. Disitulah kita bekali diri kita dengan ilmunya supaya ibadah kita mendekati sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu. Dakwah ini mengantarkan saya ke pelosok negeri, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Saya bangga dan bersyukur semangat umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan ibadahnya meningkat luar biasa. Saya berpikir alangkah lebih bagusnya kalau semangat beribadah dibarengi dengan semangat meningkatkan kualitas ilmu. Sebab jangan sampai kita beribadah tidak dilandasi ilmu, tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, jangan lupa ya, orang yang beribadah tanpa landasan ilmu gampang banget digodain iblis. Nih, saudara pikir ada di Masjid Al-Ma'ruf. Masjid bukan daerah bebas zona iblis. Justru di sini iblisnya makin gemuk nih. Orang melaksanakan ibadah tanpa didasari ilmu, iblis demen banget tuh. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau masuk ke dalam masjid. Dari dalam masjid iblis lari terbirit-birit, gerusak-gerusak. Nabi lihat, dipanggil sama Nabi, Om iblis, sini. Kata Nabi, kenapa kamu dari dalam masjid lari terbirit-birit? Ya Rasulullah, tadi di dalam masjid saya pengen godain orang yang lagi sembahyang. Terus saya lihat di pojokan ada orang yang lagi tidur. Saya takut setengah mati ngelihat orang yang lagi tidur. Makanya saya terbirit-birit lari. Nabi senyum, aneh sampean. Sama orang yang lagi sembahyang sampean berani, sama orang yang lagi tidur takut. Ya Rasulullah,
yang lagi sembayang itu mah orang goblok. Saya kilik-kilik juga hatinya, saya taruhin was-was, batal sholatnya. Tapi yang lagi tidur itu orang alim ya Rasulullah. Kalau yang lagi sholat dia batal, yang lagi tidur orang alim ini bangun, dia bakalan ngasih tahu yang batal tentang tata cara sholat yang khusyuk. Sampai kapanpun saya udah nggak bakalan bisa ganggu tuh orang lagi. Saya ngalah dah. Lebih baik saya keluar, besok malam saya goda lagi tuh orang. Saudara, dari riwayat ini dapat disimpulkan, mengerjakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, jangan sampai ibadah kita tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadir di majelis-majelis taklim, cari guru sebanyak-banyaknya. Tapi pesan saya cuma satu, silsilah guru-guru kita harus kita tahu. Cari guru sebanyak-banyaknya, tabarukan. Dianjurin kita tabarukan sama guru, cari guru sebanyak-banyaknya. Pesan saya, teliti silsilah guru-gurunya. Kalau keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, mendingan kagak usah dah. Jelas? Jelas? Saya kembali, kalau kita pengen diaku umat baginda Nabi, perbanyak amal ibadah dilandasi dengan ilmu. Supaya apa? Ibadah kita makin meningkat, ilmu kita makin meningkat, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua yang hadir ini diaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pijak karena besok hari kerja saya harus berbagi waktu dengan Kiai Ainul Yakin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.